Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Archer. Kembali lagi di YouTube channel saya Archery. Jadi kebetulan semenjak COVID kita agak susah ngumpul sama Coach Zai. Jadi saya gantian sama Coach Zai untuk bawain acara. Nah ini di segmen kita sekarang nih ada yang namanya Sidak Master. Nah semua udah pasti kenal dong nih. Udah nggak asing ya buat pemanah-pemanah. Ya Master Kholidin. Jadi, semoga penonton nih dapat manfaatnya. Kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol sama Bang Udin, pengalaman-pengalamannya gitu kan, supaya penonton baik yang sudah di panahan maupun yang baru memulai panahan gitu. Jadi Bang Udin nih, kita langsung aja nih ngobrolnya. Sebenarnya nama panjang Bang Udin atau nama ini siapa sih Bang? Kholidin aja. Kholidin aja. Nah, Artinya apa tuh Bang Udin? Kholidin apa ya? Kekal ya? Kekal ya? Semoga kekal ya ini panahan gitu. Kekal di panahan ya? Abadi ya kan? Kalau boleh tahu umur nih, lahir tahun berapa? Kelahiran tahun berapa? 77. 77 ya, jadi sekitar 43 sekarang ya. Lagi sedang-sedangnya nih. Lagi puber kedua ya. Nah, udah gitu, apa? Kita sih mau tahu di semua nih. Dari kapan sih kecebur di panahan, terus kenapa gitu bisa di panahan? Oh ya. Jadi dari awalnya itu adik saya sih mas. Oh, justru dari adiknya duluan? Adik saya udah main panahan itu udah setahun ya. Duluan Duluan, setahun. Terus saya masih main di futsal sama di silat. Oh. Terus akhirnya saya merasa kecapean waktu kalau di futsal kan udah napas umur. ya, lari ya. Akhirnya kata adik, ya udah mana aja, relax kok, santai, cukup fokus aja kok. Oh ya udah saya coba deh kan. Saya coba di pas itu kan saya karena ada buka gitu kan. Ya udah saya coba di pas daftar, ternyata kok enak, nyaman gitu kan. Waktu itu pas yang di mana? Udah di Romang? Iya, yang Romang udah. Jadi langsung pertama tahu informasi tuh pas duluan gitu emang ya, jodohnya emang di situ ya gitu ya. Itu langsung bisa atau gimana? ya belum sama ya? sekali diajarin dari 1, 2. Itu dari gitu nol kan. dari situ ya? Dari nol. Diajarin sama Coach Herman awalnya kan. Emang sama kita ya dari 5 Sama. meter dulu gitu ya. Itu 5 meter. Itu maaf itu tangan masih lengkap ya pemerintah Mas gitu ya. Sampai 3 bulan latihan saya ikut lomba pertama di Depok di Istang itu. Sorry tadi tahun berapa tuh? Kira-kira Tahun 95 akhir. 95 akhir ya. Oh. 95. 2005, 2015. Oh, salah. 2015. Sorry. Ya, gila 2015 akhir. Jadi dari 2015. Jadi total kurang lebih 5 tahunan udah ya. 5 tahunan luar biasa. 5 tahun udah. Udah segini jagonya ya. Gimana 10 tahun nih? Tutup mata nih. Jadi karena ade gitu ya, jadi ke sana. Terus mungkin nih udah bosan juga Bang Udin nih kali di mana-mana cerita, tapi kan kita buat inspirasi nih biar anak-anak tahu. Jadi intinya kita dalam kondisi apapun sebenarnya jangan mudah menyerah gitu kan, gampang ya. Kalau boleh cerita lagi nih apa tangan prosesnya gitu kan sampai bisa bangkit lagi tuh gimana tuh Bang Udin ceritain kemarin. Jadi singkat aja kan. Iya, singkat aja. Jadi awal mulanya itu saya pulang kampung 2017, Ramadan tahun 2017 pulang kampung ke Pekalongan. Iya. Terus di sana saya biasa keluarga kan buka puasa dengan es kelapa gitu kan. Ya udah dengan mau nih pulang kampung mau buka puasa dengan itu, tapi sehari pesen sama temen dari nggak dikirim. Nggak dikirim. Kedua nggak dikirim, ketiga pesen sama Wak juga biasanya diambil nggak diambil. Hari terakhir puasa terakhir udahlah mungkin nih pengen memanjat pohon gitu. Inisiatif sendiri ya, manjat ya. Memang saya juga ada basic instruktur manjat climbing dulu. Oh. Juga ada. Nah, jadi Ada basic gitu ya, ngerti. udah, tapi salah ya keteguran saya tahu itu harusnya kan ada safety kan. Ada safety. Pakai karabiner, Pakai sling apa ya. Nah, ini enggak, saya teringat masa lalu masih kecil aja dulu kan. Manjat aja pokoknya. Iya. Ada pohon kelapa dipanjat aja kayak gitu ya. Dari manjat, itu jatuh. Itu berapa meter tuh, Bang? 9 meter lah. 9 meter. 9 meter. Dan karena kebetulan lebaran, Ya, tenaga medis juga nggak ada pada saat itu ya. jadi tumpuan tangan kanan dan di sini tuh dislokasi. Berdirinya
cuman ada sobek, ada luka, darah keluar banyak. Akhirnya saya putusan ke bawa ke rumah sakit. Bawa medis nggak ada, muter-muter akhirnya besokannya 5 rumah sakit baru ditanganin. Sampai 5 rumah sakit. Tapi itu langsung diamputasi. Enggak, jadi dipasang pen, udah 2 hari boleh pulang. Sama perawat juga dikontrol setiap 2 hari sekali dikontrol gitu kan. Pas seminggu kontrol ke dokter dilihat membiru semua. Ya udah infeksi, jadi harus diamputasi. Ada cara lain deh pokoknya. Nggak ada. Nah di situ juga saya juga pingin istilahnya pingin cara lain kan. Saya pingin ke Jakarta, pengen cari dokter yang Lebih ahli gitu ya. Lebih ahli gitu. Nah, saya ke dokter ke Jakarta ternyata sama. Harus amputasi. Karena udah dicek di dalam semua ini virusnya udah masuk ke dalam Pak. Jadi tinggal nanti diamputasi pun saya harus bekerja keras untuk membunuh virus yang ada. Udah saya sudah pasrah musyawarah sama keluarga juga ya sudah gimana. Cuman yang saya pikirkan itu satu nyari nafkah untuk keluarga gimana sama panahan. Panahan itu kan untuk saya lagi baru-barunya ya, baru getol-getolnya ya. Juga ya kayak gitu. Senang-senangnya ya tiba-tiba kejadian gini. Itu saya ikhlaskan. Jadi begitu udah diamputasi belum bisa mana tuh ya? Belum kepikiran ya? Itu butuh berapa lama tuh Pak? Sekitar 3 minggu prosesnya. Proses 3 minggu. 3 minggu saya ingin berusaha untuk bangkit lagi. Saya ke lapangan itu 3 minggu. Saya kondisi baru bisa jalan itu. Nah, saya naik gojek gitu kan model. Akhirnya rindu dengan panahan ke lapangan. Ada pelatih Pak Firman itu saya suruh jadi pelatih aja lah. Jadi pelatih aja. Akhirnya tapi saya masih gregetan gitu. Jiwa saya itu pengennya mau mana lagi. Pokoknya gimana caranya mana gitu ya. Akhirnya biasa. Sekali, 2 kali kepanahan, akhirnya pas pulang timbul rasa, wah pengen mana saya coba. Saya pasang alatnya itu kan semua di atas, bawa ke atas ke loteng tempat jemur sama anak saya. Pas terpasang saya bingung gimana cara manahnya gitu kan. Mau diapain ini ya? Saya berdoa sama Allah, ya Allah, inilah jalan saya bisa mana lagi. Alhamdulillah di situ saya punya dikasih pemikiran untuk tali string itu saya ikat dengan tali sol sepatu dulu awalnya. Lalu saya coba saya tarik, terus saya bidik, aiming, tembakin, masuk ke target, udah. Insya Allah itu bisa jalan ini, insya Allah. Berarti itu terbukti Bang Udin ya? Yang kata orang di mana ada kemauan di situ ada jalan ya? Wah itu terbukti tuh ya, dipraktekin. Tapi sebentar nih Bang, itu kan waktu pertama kali menggunakan gigi itu gimana ceritanya? Waduh, Masya Allah. Prosesnya apa langsung bisa? Enggak. Justru amburadul di gigi saya awal mula pakai karena nggak tahu memang. Saya gigit aja pakai gigi depan. Itu saya 3-4 hari itu makan. Nggak ada yang ngajarin, nggak ada teorinya pokoknya coba aja gitu ya. Belum ada guide-nya nih. Udah sampai 3 hari 4 hari makannya susah, saya sakit banget. Akhirnya saya coba, oh iya di sini depan itu kan giginya kan atas bawah begini kan, tipis. Pindah ke samping sini. Kami saya coba juga, ternyata lama-lama asin berdarah keluar. Gigi taring. Dia pakai gigi taring. Akhirnya sekarang gigi geraham. Lebih nyaman belakang. Geraham ya. Terus pakai itu juga pelindung juga ya. Ya, alhamdulillah dikasih di pas itu kan ada dokter gigi. Ada dokter gigi ya. Akhirnya lihat saya gitu kan. Udah akhirnya Holin pakai ini ya, Holin pakai gigi sekarang mananya lu ke rumah kita buatkan alat untuk bantu. Karena kalau yang saya rasakan kalau gigit nggak pakai alat bantu emang berasa banget sih. 1-2 gigi jadi yang kerja ya. Tumpuannya kan. Kalau dibuatin semua atas bawah itu kayak bersatu dia. Jadi agak kayak tarik tambang kan kayak banyak orang kan kekuatan banyak gitu. Iya. Benar. Gitu. Nah, ada lagi nih Bang. Kalau misalnya waktu pertama kali menggunakan gigi itu prosesnya berapa lama menyesuaikan? Oh iya. Jadi pas awal sekali itu nyoba di rumah kan, saya share ke grup kan, grup member kan, pas, Masya Allah pada Holidin bisa bangkit lagi gitu. Nah besoknya saya ke lapangan penasaran, coba 5 meter lagi dari awal lagi. 5 meter. Hari itu juga saya 10 meter, hari itu juga saya 20 meter. Nah 20 meter berantakan sama sekali, berantakan dari awal. Besok lagi coba lagi dari 10 meter.
udah bagus, nggak keluar ke kuning, baru 15. Di situ masih berantak terus. Baru ada event lomba pertama kali di Brother di situ. Yang di Tangsel bukan? Bukan yang di sini, yang di Cempaka Putih. Oh, Cempaka Putih ya. Jadi di Brother kata pelatih itu udah enjoy aja, buat main-main aja, buat silaturahmi aja. Silaturahmi ya. Udah akhirnya kita main. Pertama kali saya adaptasi pemain ikut event itu. Peringkat berapa saya? Peringkat 15 apa? Udah 15 dari Banyak ya? dari puluhan. Dari sekitar 50 kan? 50-an. Udah lumayan banget. 40 gitu kan. Iya, alhamdulillah. Dari situ ada event kedua lagi, King. Di King. Di King itu peringkat sekitar 9 atau 8 gitu. Wah, udah mulai naik grafiknya ya. Ya, alhamdulillah. Tapi kan ekstrim ya. Nah, harus ketiga itu ini event yang agak besar, UI Open. Oh iya kan, itu termasuk baru waktu itu. Baru adaptasi itu. Nah, itu juga Open, Anda juara 3. Juara 3 itu. Dari ratusan. Dari kan? ratusan itu kan, itu open kan. Open udah. Itu peringkat berapa kualifikasi? Kalau ingat, Peringkat berapa ya? masuk aduannya waktu masuk aduannya. Waduh. 3 itu juara aduan kan? Juara 3 itu juara aduan. Juara udah terakhir udah Lupa itu, lupa. Tapi pokoknya aduannya juara 3 waktu itu. Nah, kalau Bang Udin masih ingat, waktu tangan masih ada, progresnya mulai dari 5, 10 sama begitu udah pakai gigi, sama nggak percepatannya? Karena memang kan saya sudah ada basic ya, dari awal sudah ada basic. Sudah ada basic, udah ngerti lah ya. Jadi Pertama genggaman tangan kiri udah tahu. Udah tahu cara nge-gripnya segala macam kan. Tinggal menyesuaikan antara ini aja. Gigi saya dengan ininya. Padahal nggak beda jauh sih kawan. Hanya di dalam sama yang di luar ya. Itu aja. Tapi semua tuh nggak ada yang dimodifikasi ya? Dalam artian nggak dipendekin baunya, Oh, standar, enggak. stringnya Cuma masih. string aja Cuma tambahin ditambahin buat- itu aja kan? Buat alat bantu dikit aja. Jadi nggak ada yang spesial lah, cuma Nggak. masalah dikasih tali Terus itu aja. ini ada kendala nggak bang? Kan kalau pakai tangan tentunya DR-nya jauh lebih panjang ketimbang pakai gigi nih. Itu ada pengaruh nggak? Jadi kalau pakai gigi yang apa namanya? Yang sangat sekali kelihatan itu DL-nya jadi berkurang jauh. Jauh ya. Jadi lebih Sangat pendek ya? Pendek. Saya aja cuma 25. DL. 25 inch ya. Nah, jadi nggak bisa Jadi jauh. kayak anak-anak ya? Iya. makanya ditingkatin untuk LBS yang tinggi. Ngejar. Biasa iya, di situ. iya. Luar biasa. Hanya kalau- waktu tempo 3 minggu, semangat muncul kembali, prestasi kembali diraih. Alhamdulillah. Nah, kalau kelas nih, berarti Bang Udin dari awal udah pilih Berbo ya? Berbo. Tapi kalau sekarang yang digeluti di samping Berbo juga Recurve. memang Recurve. Memang pas setelah eksiden, saya kan waktu itu lagi pas terakhir mau eksiden itu, lagi menggeluti kompon. Oh, kompon. Oh, justru kompon ya? Jadi mau balik lagi ke kompon, waktu itu pernah ke temen, itu mesti beli bracketnya, sini mesti apa namanya, ke Amerika lah apa, waduh biayanya udah Soalnya Ribet lah ya. agak ribet. ribet ya. Akhirnya saya jual, Hah? ya kan, ya main Recurve. Emang jodoh di Recurve sama Berbo berarti bang ya? Tapi ke depan gimana? Ada Ya. rencana? Pengen sih, Pengen ya? cuman belum, nanti kalau ada rezeki insya Allah. Kalau ada yang endorse mungkin, Kita doakan. Jadi kita doain Mudah-mudahan nih. ada yang dermawan. Jadi Insya Allah. jadi buat penonton kita nih, siapa tahu punya link atau berkeinginan atau kerja di satu perusahaan yang perlu ikon ya atau apalah gitu kan, bisa nih, karena kita nih sebetulnya banyak pemana-pemana bagus ya, tapi belum banyak di internasional gitu. Jadi nah terus kalau misalnya nih Bang Udin nih, dari kelas-kelas yang disebutin tadi, kira-kira kalau Bang Udin suruh pilih salah satu aja, kira-kira pilih mana nih? karena memang kan dari kelas itu tadi. Iya, misalnya dari Berbo, Recurve, Kompon. Kalau misalnya harus pilih salah satu nih, Bang Udin pokoknya satu aja nih, pilih yang mana nih? Berbo sih memang. Pilih Berbo ya. Karena memang dari Berbo. awalnya Berbo kan. Ah, Kita udah dari awal main Berbo ternyata maksudnya lebih dapat feel-nya saya. pilih pilih ya, Berbo. Kalau Recurve memang lebih sulit kan. Lebih sulit ya. Kompon juga memang
dibantu banyak untuk dengan alat kalau kompon. Cuman mesti ini banget kita badan kita Mesti acek banget ya istilahnya ya. Itu ada kelebihan. Nah terus cerita prestasi nih bang. Nah kita tahu dah kalau di dalam negeri Bang Udin lah udah langganan ya, udah bolak-balik podium ya. Udah bukan juara 2, 3 tapi langganannya juara 1 kayak gitu ya. Itu lokasi mudah aja. Ini langganan podium. Nah kalau Kita mah kondangan aja. internasional nih Bang Udin, kalau untuk internasional nih bisa cerita dikit nggak? Selama ini prestasi yang internasional apa aja nih? Ya itu kemarin Princess Cup ya yang di Thailand. Princess Cup ya, Thailand itu ya. Jadi kualifikasi juara 2, eliminasi juara 2. Oh, Masya Allah. Itu dari ratusan? Ratusan ya? Dan hampir seluruh ASEAN ikut ya? Brunei, Singapura, apa ikut ya? Nah, pengalaman yang paling menarik semenjak juara Asia itu gimana, Bang? Ya alhamdulillah, jadi di situ jadi bisa kita tahu di dunia luar itu seperti itu gitu kan. Itu kita nggak sangka kalau main di luar itu benar tekanannya benar-benar luar biasa. Lebih dahsyat emang ya? Lebih dahsyat. Kenapa tuh Bang? Pertama kita kan memang istilahnya bawa negara gitu kan istilahnya. Bebannya bukan bawa cuma di klub ya? Beban ya. Ini kalau orang ngeliat nih, wah Indonesia nih. Indonesia gitu kan. Baik jeleknya kan kita ya. Kita penentunya kita. gitu ya. Luar biasa. Tapi emang apa namanya? Saya kan dulu waktu pertama kali ikut event nih di Kodim gitu, sampai nggak bisa berdiri gitu gemeteran. Nah, iya. Kira-kira kalau di luar negeri sampai begitu juga nggak tuh? Ada awal-awal? juga, ada. Bisa-bisa pakai kursi roda tuh. Ada deg-degan itu. Ada deg-degan gitu ya. Banyak. Walaupun kiri kanan nggak kenal sebenarnya. Iya. Nah terus sesudah itu ada lagi ya prestasi saya dengar Bang ya? Oh iya, habis setelah itu saya kan di sana final itu melawan Ismail. Ismail namanya, Ah, Malaysia. Ismail. Jadi yang juara satunya Ismail dari Malaysia, juara 2 Bang Udin, juara 3 Zai. Ya. Jadi juara 2 dan 3 tuh dari Indonesia. Malah dari Thailand sendiri nggak ada ya Bang ya? Nggak ada ya. Terus seminggu atau 2 minggu kemudian tuh ada event lagi di Malaysia. Di Malaysia. Nah, alhamdulillah saya ketemu lagi sama yang Sama juara Ismail satu, tadi ya? Ismail. Alhamdulillah saya bisa dikasih kemudahan Allah bisa menang. Malah Juara menang satu. ya, dibuktiin di kandang sendiri kita menang gitu kan. Juara Ismail satu, yang- juara 3. Ismail yang orang Malaysia justru kalah di kandang sendiri oleh Coach Polidin. Jadi kalau ada orang Malaysia nonton nih, nanti katanya ada rencana Indo Archery TV ya, mau bikin lomba istilahnya inilah reuni lagi lah gitu. Moga-moga ini kejadian ya Bang ya. Amin. Habis ini amin. Gitu. Terus nah tadi kan Bang Udin kan tadi ikut silat, ikut futsal gitu. Dari sekian banyak olahraga yang udah pernah cobain, kenapa pilih panah sih Bang? Nah, iya. Kenapa jatuh cintanya akhirnya ke panahan gitu ya? Itu dia pertama dari usia ya mungkin kan. Memang sih tidak menutup kemungkinan justru dari anak kecil sebenarnya kita latih dari dini kan. Dari sejak dini sekali gitu ya. Sekali kita latih. Karena kita taunya udah besar dan memang latihan apa aja tuh silat terus latihan futsal udah ngos-ngosan nggak ada tempat kita di sana. Karena faktor U ya. Soalnya kan menurut para coach katanya kan memanah ini olahraga yang paling menarik ya Bang. Soalnya ditarik ya, bukan didorong. Jadi paling menarik gitu ya. Kalau istilah teman apa? Menarik itu memang kita mundur ya, tapi justru kita ngambil ancang-ancang untuk menuju ke target yang lebih bagus ya. Nah, terus ini nih Bang, ini pertanyaan. Jadi banyak yang suka nanya, apa sih artinya pelatih buat seorang Polidin gitu. Oh iya. Gitu. Pelatih bagi saya itu sangat berharga dan berarti dan sangat penting sekali. Penting sekali ya. Iya, saya dengar kan berapa kali kita ngajak platber aja Bang Udin bilang saya izin dulu sama Coach Herman ya gitu. Sampai segitunya tuh. Iya. Anak-anak tuh yang nonton nih mesti dengerin. Pelatih itu emang lebih tahu daripada kita kapan kita bisa tanding, kita sehat apa enggak. Kita sih ngerasa sehat aja Bang ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, tapi pelatih tuh lebih sensitif gitu, bisa ngelihat gitu. Lebih tahu mana yang kita harus ikuti, kenapa dan kita mungkin kemarin baru habis tanding terus kita ada lagi pengen tanding lagi. Nah tuh pelatih yang tahu. Pelatih yang tahu tuh ya. Kamu istirahat dulu, santai aja. Misalkan memang pelatih lihat ada event ini, terus tahu-tahu padahal baru ada juga satu kejadian kayak gitu. Sama-sama belum lama ada event,
Ada event selesai, lagi? suruh berhenti, Suruh berhenti. suruh jangan ikut. Ada satu kejadian lagi kayak gitu, Suruh ikut malah. Nah. Jadi punya pertimbangan sendiri nih. Sendiri Pelatih lagi. punya sendiri. Dan setiap atlet beda-beda. Jadi pelatih tuh beliau tuh bisa Bisa melihat. lihat satu-satu lah gitu. Kemampuan anak didiknya seperti apa. Nah, pernah nggak kejadian Bang, kalau kejadian kayak tadi Abang bilang, baru tanding minggu ini, tiba-tiba tanding minggu depannya lagi gitu? Iya, Pernah ada kejadian gitu? benar. Sering. Nah, Sering ya. dengan kejadian itu, kira-kira kesiapan apa yang Bang Holidin siapkan untuk itu? Apakah ada trik tersendiri atau gimana? Enggak, ya intinya latihan aja sih. Dengan latihan itu kita menjaga kondisi kita kan, kondisi badan dan kondisi teknik kita terjaga gitu. Jadi ya sebetulnya rahasianya Bang Udin nggak ada macam-macam memang. Iya. latihan gitu ya. Makanya kita mau tanya nih, kegiatan sehari-hari Bang Udin gimana sih supaya orang-orang bisa niru gitu kan? Nih, jadi kalau dibilang atlet, bener-bener atlet nggak ngapa-ngapain, ini Bang Udin bisa masih sambil jualan, sambil latihan. Jadi sehari-hari gimana sih Bang? Iya. Istilahnya kita mau tahu mulai dari pagi gitu kalau boleh tahu kan. Pagi tuh bangun habis sholat subuh ngapain gitu. Itu saya bangun jam 3:30 pagi. Dari Setengah udah start, udah nyiapin juga. buat dagangan gitu ya, nyiapin buat dagangan. Terus habis subuh kita biasalah sholat, terus habis subuh juga masih nyiapin dagangan juga. Setelah sekitar jam 6:30 baru kita berangkat ke Sini tempat Sarinah, jualan. tempat jualan. Jadi Bang Udin ini sehari-hari di pengusaha bubur ayam, namanya buburnya Bang Udin. Lokasi deket Sarinah Tamrin. Kalau ada yang mau mampir, tapi belanja ya, jangan cuma nanya-nanya ya, makan di sini. Di depan gedung Kalimaro. Nah, namanya Kalimaro. Wisma GH. Nah. Ini gedung Wisma GH. Wisma GH. Atau Wisma GH namanya. Nah, jadi setelah pulang jualan ini kan sekitar jam 11 terus latihan apa gimana Bang? Jadi pulang jam 11 itu saya istirahat dulu sebentar. Oh, istirahat dulu sambil sebentar. nunggu sholat kan. Sholat Nunggu zuhur ya. zuhur. Oke. Setelah habis sholat baru saya makan siang, baru saya berangkat. Berangkat latihan. Latihan. Itu Senin sampai Jumat Bang? Jadi saya kan ada sekarang latih juga. Oh, ngelatih juga. Bagi waktu. Oh. Kadang kayak kemarin saya ada yang undang, alhamdulillah sih ada aja yang undang, Iya. gitu kan. Iya. Itu pun saya izin selalu sama Coach Izin Irfan. selalu Waktu itu bebarengan ada event. Jadi pokoknya ada ini saya selalu ya silakan mau undang saya tapi izin beliau. izin dulu ya. Jadi waktu itu saya diundang ke Balikpapan. Oh. Terus ada event waktu itu ke Belitung, saya izin juga sama Oh, beliau. siap. Izinkan saya di sana ngelatih benar-benar. Karena apa? Saya tergugah atau tertarik dan ingin karena di Belitung itu masih belum ada panahan di sana. Masih jarang sekali. Masih Ya? jarang banget. Jadi saya nol sekali. Dari nol? Dari nol sekali ngelatih anak-anak di sana. Gitu kan. Ada kesulitan nggak Bang? Kenapa? Ya memang alat sih ya, alat segala macam kita harus modal. Maksudnya saya teman-teman nih banyak saudara-saudara juga tuh yang ikut partisipasi untuk membantu sana. Terima kasih banyak. Ya. Nah itu ada donatur juga yang ngasih ke sana jadi untuk cikal bakalnya di Belitung itu. Dan di sana saya pikir untuk progres ke depannya kan untuk bisa dibikin semacam kayak klub, masuk ke perpani sana, buat perpani atau segala macam. Saya anjurkan seperti itu terus. Terus juga didik dari yang sejak Ini itu udah ada ya. dari Kaderisasi segala macam. Jadi saya selalu komunikasi dengan sampai sekarang masih komunikasi ya, masih. Bang ya? Jadi dijaga terus silaturahmi ya. Jadi saya diundang untuk motivasi pun saya selalu izin sama Coach Irfan. Oh, jadi motivasi juga ya. Jadi buat teman-teman nih yang nonton nih, kalau mau ngundang Bang Udin bisa. Mau ke Malaysia, ke Thailand juga teman yang di Thailand nih. Salam kenal yang di Thailand nih yang nonton juga. Udah WA-an sama kita nih. Kalau mau ngundang Bang Udin silakan. Yang penting disediain deh Mas konsultasi ya. Iya lah, kami kan masalahnya kan usaha juga untuk ninggalin usaha kan juga keluarga ya. Nah, berarti suka banyak yang tanya juga nih Bang Udin nih. Perlu nggak sih, terutama di Indonesia ya kan? Kalau saya suka menyarankan nih kalau jadi atlet 100% belum bisa di kita gitu kan. Apalagi dia mau terjun nggak punya usaha apa-apa. Jadi saya selalu bilang coba upgrade diri kita masing-masing. Kayak Bang Udin kan bisa jadi motivator. Ya walaupun hubungannya sama panahan semua ya. Kalau panahan itu sebetulnya ada hubungan semua sama marketing sama ini kan, bener nggak? Bidik target, punya target, segala macam itu sebetulnya ada hubungan semua sama bisnis. Jadi
Jadi penting ya Bang ya kita mengupgrade diri sendiri. Jadi jangan membatasi, wah saya cuma bisa ngelatih, kalau diminta untuk ngomong coba ngisi di pembukaan ini, pembukaan ada range baru buka, harus bisa Bang ya sebenarnya ya. Apalagi kan kalau kita udah sering juara udah dipandang ya, apa omongan kita tuh bisa istilahnya bisa dipertanggungjawabkan. Omongan jadi fatwa ya. Jadi semua juga ya Allah kasih mudah untuk saya. Nah terus Saya bersyukur banget. tips buat pemula nih, Bang Udin nih, tips buat pemula apa sih sebenarnya rahasianya? Karena wah, Bang Udin ini kok jago bener sih, mananya gitu kan? Kalau orang yang baru memulai nih gitu, tipsnya apa sih? Kira-kira Bang? Iya, sebenarnya sih apa ya? Saya juga nggak jago-jago amat sih. Yang jago ayam soalnya Bang ya. Suka merendahkan diri. Masya Allah. Jadi ya emang kalau emang saya lagi menang ya emang lawannya emang lagi jelek gitu. Oh, Gitu. iya. Jadi tadi intinya latihan ya. Latihan. Latihan pokoknya udah wajib ya. Nah. Bohong gitu orang kalau nggak latihan rutin tiba-tiba bisa menang itu bohong ya Bang ya. Ya, sekarang begini kalau menurut perhitungan, Nah. kalau kan ada taktik segala macam kan. Nah itu. Nah, di saya pun ada misalkan sekarang kita mau melawan atlet misalkan Ya. kayak tingkat pelajar Ya. ada di situ pun open pun ikut kan Ya, kadang-kadang. ikut. Gimana mau ngikut lawan pelada kalau kita sendiri setiap hari latihan. Iya. Nah kita latihan jarang-jarang. Ya. Nah secara poin aja kita udah kalah. Udah pasti kalah ya. Udah kalah secara poin. Di latihannya. Di latihannya. Di latihan, Di ya. latihannya. Terus kalau kita mau mengharapkan lebih dari itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, paling nggak kita di bawah dia gitu kan. Iya. Nah sekarang kalau memang kita sudah berlatih sama gitu kan, misalkan paling nggak beda-beda tipis lah. Ya. Dia seminggu 5 kali, kita 4 kali atau Ya. 3 kali nggak apa-apa. Nah. Kalau bisa lebih ya. Ah, Karena kata saya kalau mau kalahkan yang juara, ah, latihannya dia 5 kali seminggu, Ah. kita bisa ya. 6 kali Betul. seminggu gitu ya. Ya Pak, intinya gitu. Artinya paling tidak mungkin sama, terus juga kalau udah apa kita sama semua persiapan sama, ya udah tinggal kita serahin sama Allah. Ya. Itu sudah ditakdirkan semua. Tadi kan. Jadi nggak ada yang dipusingin. Yang penting kita udah ikhtiar maksimal gitu aja. Ya. Jadi mau bakat nggak bakat intinya di latihan ya. Iya. Mentang-mentang udah wah bakatnya anak nih gitu terus latihannya kendor gitu percuma ya Bang ya. Percuma. Jadi tetap latihan. Ya, Nah, kayak pisau aja kalau misalnya pisau bahannya bagus, Bagus. kan diasah sedikit bagus gitu kan. Oh, Makin siap. mantap. ya filosofi yang paling pas tuh, bener tuh pisau. Tinggal- Pisau aja semahal-mahalnya pisau tajam gitu kan ada tumpulnya juga Bang ya, Betul. tetap harus diasah. Harus dijaga. Cuma bedanya itu kalau yang harus dirawat. harus gitu dirawat. dia. Bedanya pisau yang bahan lebih murah harus sering diasah dan lebih lama. Mungkin kalau yang bahannya bagus asah dikit aja udah tajam gitu Bang ya. Ya, bedanya itu Nah. cuman tidak mau menutup kemungkinan yang bagus itu pun bisa kalah dengan yang Bisa ini kalah kalau dengan- ini istilahnya istiqomah. Ya, telaten istiqomah, gitu telaten. loh istilahnya. Iya iya. Nah itu kembali tadi ke juara tuh. Akhlak juara tuh kayak apa sih Bang? Gitu. Akhlak seorang juara nih. Kan nggak bisa nanya sama yang lain kalau yang lain belum juara ya. Jadi kita nanya sama juaranya nih. Ya gini sih sebenarnya Nah. kalau prinsip saya, Nah, kalau saya dari pelatih juga kan Coach Herman yang ngajarin saya. Ya. Jadi kalau misalkan kita ada event atau ikut lomba, Nah. itu kita jangan di mata kita tuh jangan pandangan kita tuh juara, podium jangan. nah, Pokoknya kita utamakan itu perbaiki diri kita pertama, terus juga teknik kita. teknik kita. Otomatis kalau kita main bagus, teknik bagus, hasil pun bagus insya Allah. Pasti mengikuti ya. Insya Allah begitu. Nggak akan berkhianat ya Bang. Insya Allah. Nah terus apa namanya? Apa ya? Ya hubungan kita Nana sama Allah kan. Iya. Kalau kita bagus, insya Allah. Allah, ya. Kalau Allah udah ridho, apapun bisa kan, insya Iya. Allah. Jangankan podium, surga aja dikasih. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Makanya kata Ustadz, boleh kita berdoa supaya kita dimudahkan untuk mana, supaya kita itu memang boleh, ada. ya, emang boleh berdoa ya, itu nggak apa-apa gitu. Tapi tentu ada usaha dong. Iya, Ya, iya. usaha Di- tetap di- tetap penting bisa. usaha ya kan? Penting. Gitu. Nah, terus yang paling penting banget nih. Banyak kita lihat nih anak-anak yang masih anak-anak segala macam nggak bisa nerima kekalahan nih Bang. Iya. Nah, gimana kita cara menyingkapi kan Bang Rudi juga nggak mungkin menang terus dong Bang. Nah, Ada pasti kalahnya ada. juga ya, pernah kalah juga pasti Malah ya. saya pernah kalah itu sama yang 16 besar. Satu ketemu 16 Satu ketemu kalah. 16 saya. kalah gitu ya. Pernah Oh, kalah. iya, iya, iya. Pernah kalah. Ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah bagi Nggak saya. masalah. Gimana Cuman, tuh tipsnya supaya bisa tipsnya nerima gini, kalah? jadi artinya kembali lagi ke takdir. Ya. Mungkin dia memang lagi bagus gitu kan.
saya juga lagi kurang bagus. Iya. Untuk itu ya kita perbaiki lagi. Lagi ya. Jadi kalau tanding itu soalnya cuma 2 sih Bang ya. Kalau nggak kalah menang gitu Iya, ya. itu aja. Makanya saya kalau bilang sama anak saya, kalah menang itu nomor 6 Bang. Nah. Karena nomor 1 sampai 5 Pancasila. Gitu. Nah, jadi itu ya, jadi kita mesti bisa nerima, jangan nyalain siapa-siapa gitu ya. Karena kita justru itu buat cambuk untuk buat diri cambuk kita. ya. Karena kita datang ke Panahan tadi niatnya silaturahmi, terus ajang memperbaiki diri gitu kan. Jadi kita tahu kemampuan kita, bener nggak selama ini kita latihan kita gitu Bang ya. Kalau misalnya diadu sama orang gitu, kayak seperti itu. Nah, terus apa nih yang apa yang dirasakan nih manfaatnya nih Bang semenjak ikut Panahan, dari segi kehidupan, dari segi kesehatan gitu apa? Banyak sekali ya manfaatnya. Pertama, kita banyak saudara, banyak teman ya kan. Banyak saudara, Silaturahmi, banyak ya. banyak ya. Nah, terus juga apa namanya, badan kita juga selalu terjaga ya fit kan. Iya, iya. Lebih fit tuh. Itu kerasa ya tuh dari sehari-hari. Jadi banyak manfaatnya lah memanah ini. Olahraga udah gitu olahraga yang Sunnah, digunakan ya. ya. Jadi dapat pahala juga gitu Yang Bang, jadi ya. acuan saya malah ya, hadisnya kan ada kan. Ya. Ada. Dalam mencabut anak panah itu mencabut dosa itu. Masya Allah. Masya Allah. Itu dia. Makanya saya Jalan kita juga dihitung Nah, katanya Masya gitu Allah, ya. iya. Iya. Masya Allah. Jadi manfaatnya banyak nih buat yang baru mau mulai panahan, jangan ragu-ragu. Nah, Nah ini kembali lagi ke orang yang mau mulai panahan juga nih Bang. Alat gitu kan. Kalau dari alat-alat gitu, nih pro kontra nih, saya sama Pak Budi juga, sama Coach Budi nih suka diskusi kita nih. Kan ada yang bilang man behind the gun atau man behind the bow. Itu gantung orangnya katanya gitu kan. Gantung orangnya pakai alat apa aja, alat yang murah juga bisa. Tapi kalau saya, pendapat saya kadang-kadang alat itu sangat penunjang, apalagi dengan usia-usia seperti kita mulainya. Percepatan itu pilihannya kalau ada budget kayu sama ILF gimana nih Bang? Kalau menurut Bang Budi nih, alat mahal itu, alat bagus atau mahal menunjang nggak sih Bang? sangat menunjang. Sangat menunjang ya. Sangat membantu. Sangat Ya, terutama untuk menaikkan kayak misalkan dari segi misalkan aero gitu dari kan. Aero. Misalkan dari pakai yang platinum, yang tribut, platinum, naik lagi terus. Itu dari tribut ke platinum aja penaikan skor signifikan ya. Nah, misalkan biasanya 320 gitu kan, bisa 330 kan lumayan. Lumayan, iya, Dari lumayan 10 sekali. poin gitu kan. Iya. Nah, terus kayak gitu, begitu juga karbon, terus juga naik lagi ke Acer, nah itu sangat menunjang. Karena itu di situ harga emang nggak bohong. Harga nggak bohong ya. Kita berpikir investasi aja kali Bang ya, gitu ya. Cuman mungkin itu satu untuk alat ya kan. Iya. Yang kedua tadi untuk apa tadi? Yang satu lagi Yang mahal. Yang mahal. oh ya sama aja. Sama aja ya. Terus itu yang pemanahnya kan tadi. Pemanahnya ya, pemanahnya, man behind the bow itu kan. Karena Iya. membedakan. Iya. Nah, jadi kalau memang kayak saya dulu pernah ada satu kejadian. Iya. Saya nggak bawa waktu itu lombanya emang lomba kompon. Kalau mau kompon. Oh, tapi di waktu itu saya dengan Coach Herman itu memang ikut lombanya diizinkan kompon aja. Oh gitu. Saya selalu taat kan maksudnya Nah, gitu. nah. Nah di sana ternyata masih ada slot untuk verbo. Oh. Terus apa yang terjadi pada waktu itu? Nah. Coach Herman mengizinkan dan menganjurkan. Udah ikut gitu. Halidin ikut. Nah. Terus alatnya gimana? Pinjem, Masya Allah. Dan alat itu belum kenal ya. Menyesuaikan lagi Nah, itu butuh waktu itu saya berapa pinjam lama? sama kawan Coach Anas yang Nah. ada di Bekasi itu beliau. Iya. Alatnya pinjam sama dia, aeronya pinjam, semuanya pinjam kan. Hmm. Ya sudah. Jadi pas praktis itu saya untuk adaptasi, saya bidik kuning miss. Miss di apa? Di kiri? Misalkan di kiri. Jadi harus nge-gap gitu ya. Oh, nge-gap. Sekali, dua kali. Nah, baru saya langsung. Nah, itu namanya kita harus bisa cepat ambil tindakan. Nah, jadi jangan berlama-lama. Kadang kan ada kita yang wah, tadi udah setting pas, nggak mau pindah lagi Tetap gitu, tetap gitu ya. Tetap. Apalagi kalau coach bilang geser dikit, harus ikutin. Harus ikutin ya. Harus ikutin. Geser 2, naik 2 gitu kalau pakai pisir kan. Iya. Kayak gitu harus ikutin. Oke. Nah, pas kejadian itu
kualifikasi saya urutan 8. Wah, Masya Allah. Pinjem itu Pak. Pinjem itu ya, baru Pinjem. tahu alatnya pada saat itu ya. Pada saat itu. Itu pakai kayu apa ya? Pakai kayu. Kayu ya? Kayu. Kayu ya. Dan eliminasinya kan itu kualifikasi. Kualifikasi. Eliminasinya juara 1. Wah, alhamdulillah. Masya Itu Allah. LBS berapa, Pak? LBS 32 kalau nggak salah. 32. Nah, dan itu kondisinya dalam kondisi yang sekarang ini ya. Waktu itu belum. Belum, Oh, masih lengkap, normal masih ya. Normal, masih normal. Normal ya. Habis dari situ event itu yang makanya saya bilang lagi Senang-senang ya. Oh iya, lagi mau main kompon ya. Habis udah pulang ambil Ramadan competition waktu itu. Oh, jadi pas 2017. lebarannya saat itu ya. Pas lebaran. Ini kan Kecelakaannya pulang itu. kampung. Ah. gitu. Oh. Jadi pemirsa, ternyata new normal itu sudah ada dari dulu. Iya. Iya, dari dulu. Normal itu juga sekarang itu dulu juga udah ada. Bang Oli itu udah melakukan new normal dari dulu. Jadi terbukti emang man behind the ball itu udah pasti ya, dengan skill. Ya kita dikasih alat yang harganya ratusan juta juga kalau manahnya baru-baru ya tetap aja kalah ya Bang ya. Tapi alat juga menunjang. Jadi istilahnya nih kalau Harus kita dua-duanya. harus dua-duanya. Kalau Balance. kita compare dengan skill Bang Udin misalnya dikasih yang kayu lagi sama dikasih yang elektrik kan pasti pilih yang elektrik dong Bang. Iya. Ya kan? Karena lebih memudahkan, lebih presisi, lebih akurasi Secara- lebih tinggi. Secara kayak tarikan. Nah. Kalau ILM kan Nah. dia lebih empuk Lebih gitu empuk, kan. Jadi gitu. itu sangat bantu lah Sangat maksudnya bantu. kayak gitu aja. Jadi Terus kemarin saya waktu di sana, Ah. waktu di latihan sama teman-teman kemarin diundang kan. oh, di yang Cibubur. Cibubur. Ah. Kenapa? Diledekin. Ah. Waktu itu kan saya pernah ada event, plunger saya hilang. Oh yang pertama ya? Itu Ah. sama satu bantal sama saya itu yang Itu paling ya? hilang. Iya. Yang di Dandim, Oh yang iya, Jawa Timur. itu kan hilang. Yang nyari-nyari kan bingung siapa yang ngumpetin nih gitu kan. Hilang kan belanja Oh, dia, itu saya ingat. itu beneran? Iya, satu Iya. bantalan saya sama Bang Udin. Hilang. Nah. Nah, terus kemarin diledekin. Ah. Udah nggak usah plunger jelek gitu kan. Pakai yang kartel sedangkan listernya kan kemarin yang itu itu. yang ini mau yang MK. Oh yang MK Ah. ya. MK tapi itu ya planjernya Planjernya pakai kartel. kartel ya. Kartel udah bautnya pada hilang lagi. Akhirnya sama temen-temen dicengin kan. Nggak cocok nih. Ayo saya copot aja sekalian, ini lagi aduan ini. Lagi Saya aduan. copot. Taruh aja udah. Jadi nggak pakai Saya tembak, plunger? nggak pakai, saya tembak aja. Alhamdulillah menang. Kadarullah. Ya. Allah kasih Tanpa mudah. planjer pun dia bisa menang. Jadi Pak Udin ada yang mau ditanya lagi nggak? Jadi yang terakhir nih Bang, ada pesan dan kesan nggak atau mungkin motivasi untuk memotivasi teman-teman baik yang pemula atau yang baru yang sudah jalan tapi perlu dukungan atau support dari master nih. Silakan. Jadi gini, untuk teman-teman semua yang baru maupun sudah lama, kita di Panahan ini hanya untuk pertama cari ukhuwah ya, pertemanan, terus Ya. juga kalau itu yang untuk happy-happy aja kan. Ya. Tapi kalau yang untuk serius, Ya. untuk maksudnya untuk lebih jenjang lebih Prestasi tinggi, atau prestasi kemana. segala macam. Nah itu semuanya yang hanya harus menjadi jiwa semangat aja, ditimbulkan rasa benar-benar ini loh niat yang dari awal itu harus diniatkan ini yang harus kita lakukan yang terbaik untuk itu. Pokoknya yang terbaik ya. Nah, Apapun terbaik. harus yang terbaik gitu. Ya, jadi kata-kata saya cuma hanya ini aja. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Kecuali kalau kita mau berusaha untuk Ya. berdoa dan ikhtiar itu yang sungguh-sungguh, insya Allah. Insya Allah ada hasilnya. Berhasil. Ada hasilnya. tidak ada yang Ya, ini tidak udah terbukti nih di Bang Udin. Kalau saya yang ngomong, Bang Udin yang ngomong kan mungkin Ada orang bilang, percaya nih. nah sama. Nah, Bang Udin nih benar-benar membuktikan di mana ada kemampuan, di situ ada jalan. Nah. Gitu. Itu Dan terbukti. ingat ya bahwa pelatih itu sangat penting. Ya. Karena beliau ini pelatih ini bisa melihat kapan kita bisa bertanding, kapan kita istirahat. Ya. Gitu ya. Dan menang kalah bukan tujuan utama. Tujuan utama kita bersilaturahmi, koreksi diri selama ini hasilnya ada nggak latihan, terus junjung tinggi sportivitas, terutama buat anak-anak, mesti sportif. Kalau tempat kita sempit ya kita jangan marah juga ya, tempatnya masih gitu. Panitia mungkin maksimal bisa segitu. Jadi kita yang harus berbesar hati ya coach ya. Jangan juga terlalu mau supaya nyalahin karena kalau kalah terus nyalahin segala macam ya Bang ya. Gitu. Oke. Perbaiki akhlak, Perbaiki akhlak. banyak latihan. Iya.
Oke, kita tutup. Sekian, terima kasih banyak Bang Udin. Sama. Terima kasih udah kasih kesempatan kita. Ya, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan sidak master-master yang lain. Hidup ilmu. Oke, terima kasih sudah mengikuti channel kami Zai Archery. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Salam.